secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? Siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya juga mau menyapa bagi jemaat online, Shalom dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita percaya pada saat kita datang untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan dimuliakan, disenangkan, maka Tuhan mencurahkan segala berkat dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami datang kepadamu Bapa yang baik, kami naikkan pujian kami kepadamu. Sepanjang minggu ini penyertaanmu begitu sempurna, keajaiban demi keajaiban. Kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam keadaan yang kurang baik Tuhan, namun kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu, kami memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu ada atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karya-Mu Bapa. Sebab hanya kekuatan-Mu Tuhan terletak Tuhan, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Sungguh kami panggil nama-Mu Yesus, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, besar. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau. Mari deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Ada kemenangan saat di dalam hadirat Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini.
kami percaya ada pertolongan Tuhan saat kami menyembah, saat tangan terangkat. Ada kekuatan tak terbatas ada di tempat ini, ada dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, hanya di dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan kemenangan. Kirama Shandata Karamu, haleluya, haleluya. Kiara rabala ramala ramashande, kiara laraba Shandata Karamala ramu, kirama Shandata Karabala ramasande, kirama Takarama sikini alarabala ramayaramu. Kami sembah Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Rabala rabashata karabala rabala rabala rabas. Yala rabala rabala rabas. Riala rabala rabas. Sungguh percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Yala rabala rabala rabas. Kurabarabala rabas. Kirabarabala rabala rabas. Kurabarabala rabala rabas. Shatakarabala rabas. Kurabarabala rabas. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Membuat mujizat sejati. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal, katakan di dalam saat kita dalam titik terendah, saat kita tidak akan ada daya lagi. Percaya, kita punya iman, kita punya Tuhan yang hidup. Kau lebih hebat, Kau Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang menghil laut. Kami sungguh percaya Tuhan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang badai, yang mustahil pun terjadi, karena kami punya Tuhan yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yang membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang percaya katakan, yang membelah laut. Apapun yang kami alami Tuhan, Kau Tuhan yang karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang percaya katakan, Kau membuat mujizat sejati. Yesus membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Shalarabalaramalamu, inalarabashenalaramase.
Engkaulah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Shalarabalarabalaramasande, Shalarabalarabayaramase, Lalarabayaramo, Kurabashikinialarabalaramasande. Kalau dulu Tuhan membuat mujizat, hari ini kami percaya Tuhan buka jalan kami. Tuhan Engkau Allah kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabasyata Karabalarabalaramaya. Mari angkat tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. Sebab Tuhan hidup. Koriala Rabasyata Karabalarabaya. Ya Rabalarabalamasande. Aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu Tuhan, Sang pembuat mujizat. Kiala rabalarabaya rabatakaраbatakaраbalarabasande, Kuriala rabaya rabalarabashata karabalarabasande, Kiala rabalarabaya rabalarabaya rabasanda takarabalarabaya rabasande. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Saat engkau tidak punya pengharapan lagi, imanmu yang bekerja, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ya Rabasyata Karabalarabalaramasa. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Katakan dengan iman, aku tetap percaya, tetap percaya, Kau besertaku, Kau besertaku. Katakan aku percaya, aku percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Yang percaya, kita punya pengharapan, punya iman. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau dahulu Tuhan menolong kami, Tuhan membuat mujizat. Sampai hari ini kami percaya Engkau Allah sang pembuat mujizat. Kuasamu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Percaya bahwa Yesus punya kekuatan, punya kuasa untuk membuat mujizat sampai dengan hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang percaya, mari kita bersuka cita dengan iman. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu, dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, mungkin bagimu. Yesus, aku percaya, amin. Aku percaya, sungguh penanda mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, kami pegang janjimu, ku dapat kemenangan, amin, di dalam namamu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya, yang percaya lebih lagi bagi Tuhan. Bagimu, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya, lambaikan kedua tangan. Percaya bahwa mujizat terjadi hari ini. Haleluya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Katakan bersama-sama. Aku percaya. Katakan salam kanan kiri muka belakang, katakan aku percaya Yesus membuat mujizat. Haleluya. Hari ini kita percaya ada kemenangan, ada shalom terjadi di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Avenu shalom.
Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom. Damai atas hidup kita, damai atas keluarga kita. Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom. Damai atas tempat ini, damai atas hidup kita. Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Haleluya. Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Haleluya. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuja, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi dia lagu baru, haleluya. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Elohim. Amin. Damai atas bangsa ini. Havenu Shalom, Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan 2 kali, ada 2 amplop. Yang pertama untuk kolektor dan yang kedua untuk diakonia. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa, di hadapan-Mu kami naikkan pujian kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah kami yang baik. Memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, bahkan membuat kami mendapatkan mujizat. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami rindu persembahan kami memuliakan nama-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan kami dukung sepenuhnya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teduhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita makin berdiri, saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, namun karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berbicaralah ya Tuhan, kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Taruhkan kehidupan yang nyata membawa kami kepada pergerakan-pergerakan rohani yang sedang terjadi pada akhir zaman ini. Dan biarlah kami terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali.
pakai hamba-Mu, pakai setiap umat-Mu ini untuk mempermuliakan nama-Mu di bumi, di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, senang sekali dan terhormat saya ada di sini. Sudah agak lama, karena memang saya sakit. Dan sakit itu memang apa ya, kalau saya boleh bilang harga dari pelayanan gitu. Ya, John Sung itu pernah khotbah di Surabaya dipikul, saudara. Tapi masih khotbah 12 kali. Saya belum dipikul. Ini kaki saya sudah patah ini yang kiri ini. Jadi 2 tahun yang lalu saya memimpin gerak jalan di Singkawang. Singkawang itu negara Cina yang ada di Indonesia. Di Kalimantan Barat. 15 hari saya ada di sana. Saudara tahu kalau Cap Gomek sama Imlek itu masuk TV, lalu orang ditusuk-tusuk badannya. Nah yang ditusuk-tusuk itu bawa ke dukun namanya Tatung. Tiap hari saya doa keliling di Singkawang itu. Ya, pulang kelelahan, kena stroke, terus jatuh kaki saya patah, saudara. Waduh Tuhan kok begini ya. Padahal saya jaga stroke ini sudah olahraga, sudah donor darah, sudah minum obat, sudah tes. Kurang apa? Sing gurung kurang ajar. Enggak itu. Ya. Oke, jadi harga dari pelayanan itu memang banyak. Tapi yang penting Tuhan dimuliakan. Ya, jangan karena kesalahan sendiri, jangan karena kebodohan, jangan karena hal-hal yang lain. Yang penting Tuhan gitu loh. Ya, hidup itu Kristus, mati itu untung. Amin. Ya, kalau kaki saya ini kan diminta sama Tuhan enggak apa-apa. Wah kaki, kok cuma kaki, nyawa aja kita kasih kok ini kaki. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini saya khotbah tentang berbuat baik. Semua katakan berbuat baik. Haleluya. Orang berbuat baik itu ya. Ada banyak orang bilang gini, lu kamu sebelum sakit stroke kok lainnya gimana? Setelah stroke kok tambah muda katanya, melungsungi. Katanya. Loh ini kata orang bukan kata saya, saudara. Ya objektif gitu. Ya. Jadi kita ini ya dalam mengikut Tuhan, hidup pada akhir zaman. Saudaraku, kita percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat, betul enggak? Yang percaya katakan amin. Ya, sekali selamat tetap selamat. Tapi selanjutnya, untuk kita mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan mati lepas dari dosa, kita harus lakukan apa jadi orang Kristen? Kita harus berbuat apa? Kita harus membuat nama Tuhan itu dipermuliakan di dalam hidup kita itu bagaimana? Yaitu dengan cara kita berbuat baik. Loh, apakah agama lain mengajarkan berbuat baik? Banyak. Saudara sepupu kita berbuat baik. Orang Buddha itu dengan welas asih, Amitabha, sancai, berbuat baik. Tapi orang Kristen juga berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik itu bukan cuma mulutnya dan perbuatannya. Tapi yang lebih dalam lagi, rohnya. Ada hati Tuhan di hatinya, ada suara Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada perintah Tuhan, ada compassion Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ibadah ini ada karena orang-orang berbuat baik. Ya. Lalu saudara sampai hari ini bisa beribadah sampai hari ini karena ada orang yang mau terus berbuat baik dan saudara mau berbuat baik. Saudara memberi persembahan itu berbuat baik. Saudara memberi perpuluhan itu berbuat baik. Nah, kita akan lihat poin-poin dari berbuat baik ini. Yang pertama, berbuat baik itu ada modalnya, ada harganya. Modalnya apa, Pak? Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71, bisa ditolong di TV. Mazmur 119. Ya,
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku apa dikatakan? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas itu apa? Mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam sengsara, mengalami pikul salib. Nah, saudara mungkin tanya, Pak Ilya menderita apa? Saya kasih tahu. Yang pertama, waktu saya masih balita, saya pernah kena wabah muntaber di Lamongan. Saya yang kena, kakak saya bilang, jangan kamu yang mati, aku yang mati. Kakak saya meninggal. Itu yang pertama. Saya masih ingat sampai hari ini. Waktu itu saya masih balita, saudara-saudara. Ya. Nah, dari situ yang kedua, waktu saya pergi ke Papua 1986. Ke Papua selama 2 bulan saya ada di sana. Tidur di sebelah kandang babi. Saya makan babi. Lalu saudaraku, saya kumpul dengan orang-orang Papua, belah kayu dan segala macamnya. Injil itu harus sama dengan mereka. Saya makan makanannya mereka. You know lem? Saya pernah habis 2 piring. Lem takol itu. Itu namanya papeda, makanan asli orang Papua. Pulang dari Papua saya kena 5 penyakit. Kuning, tipes, malaria, lever, sama mah. Ini 5 penyakit pernah hampir merenggut nyawa saya yang kedua. Waktu saya ketemu lagi sama orang Papua, saya beli kamu dengan lever saya. Ada parut-parut Yesus di dalam tubuh ini. Dulu masih langsing sebelum dientup nyamuk malaria ini tadi. Mari dientup malaria ini terus bengkai gak kempes. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu memang bayar harga, enggak apa-apa. Apakah saya berhenti memberitakan Injil? Enggak. Justru diutus Tuhan kemana-mana. Terakhir ke Jepang, ke China, ya, sempat sekolah di Australia, ke Brunei 3 kali, anak kecil holy laughter, saudaraku. Kami melihat mujizat-mujizat itu luar biasa. Sampai kemarin kami di Singkawang itu, anak muda itu terlempar-lempar. Kita doakan 1000 anak muda itu terlempar-lempar. Ya, di Singkawang itu. Waduh, penginjilan paling gampang itu di Singkawang. Orang ngemis gitu, terima Yesus besok gereja. Manduk-manduk, saudara. Ya, saudara yang ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas. Nah, tertindas yang ketiga yang sedang saya alami, yaitu ketika 2 kali gereja yang saya pimpin di resolusi. Itu 3 dan 4. Ya, seperti tadi itu nyanyi Avedu Shalom. Sampah, saudara, ditaruh di depan gini. Supaya uapnya itu masuk gereja. Kita lagi nyanyi ini. Nyanyi ini dengan hati yang saya ngomong terus terang aja, geru-geru gitu. Dan tetap kami harus pindah di Citraland itu. Lalu kena resolusi lagi 2 kali. Ketiga kali gak resolusi. Gereja sementara kebaktian Paskah ini penuh nih. Kobongan. Saya pikir ini api dari surga. Gak taunya kobongan. 15 motor kloneng saudara datang. Kami habis 100 juta untuk membetulkan 5 ruko yang kena. Gereja harus membiayainya. Jemaat kita miskin. Tapi Tuhan Yesus kaya. Amin. Ya, itu saudaraku. Dan yang ke-6, saya pulang dari Singkawang kena stroke ini. Tertindas itu baik bagiku. Penderitaan itu modal yang mahal sekali, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kita disertai penderitaan, saudara, tujuannya apa sih kita mengalami penderitaan? 1, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. 2, tidak bisa menjadi sombong. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau sudah penderitaan sudah nempel di hidup kita seumur hidup ini. Yang ketiga, Tuhan ingin mempercayakan segala sesuatu. Saudara bukan cuma percaya, tapi dipercayai. Katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Tertindas itu baik bagiku. Ini modal untuk berbuat baik. Semua katakan berbuat baik.
Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita mendengar kabar baik. Nah, kabar baiknya di mana? Di perkataan Yesus tentang bahagia. Kita baca Matius pasal yang lima ayat yang ketiga sampai 12. Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 12. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau saudara berbuat baik harus merasa tidak punya apa-apa. Jangan merasa punya apa-apa. Oh kalau enggak karena saya gereja ini enggak ada. Jangan. Karena Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau karena Tuhan, Tuhan akan siapkan, lengkapi, sediakan semuanya. Ada penyediaan ilahi yang luar biasa. Kalau kita merasa bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbuat baiklah sampai rasanya hatimu sakit. Sing mau kayak noiru, berharga gitu. Nah, engkau akan dihibur oleh Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau berbuat baik dengan lemah lembut, jangan dengan somse. Jangan dengan ngomong ngalor ngidul, sedino ngomongin kayak ini saya ipet ngomongin sedino. Lah ini. Dikatakan di sini dengan apa? Lemah lembut, rendah hati. Ya. Orang kalau nolong dengan kesombongannya, upaya gak ono. Tapi kalau orang menolong dengan kerendahan hati, Alkitab berkata, upahmu besar di surga. Nah, mungkin saudara tanya, Pak, nolong itu nolong apa? Hujan-hujan orang ke gereja lupa bawa payung. Saudara datang mayungi dia. Itu berbuat baik. Tetanggamu yang hari itu mungkin tidak bisa makan. Engkau ada super mie 3, kau makan 2, kasih 1. Itu juga berbuat baik. Amin atau amin? Dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Berbuat baik itu harus menjadi ekspresi, berbuat baik itu harus menjadi spontanisasi kita. Jadi kalau mau bangun tidur ya, mau berbuat baik, sikat gigi doa Bapak kami, mata yang ditolong. Loh yang ditolong ini tadi maaf ya, terus kena asam lambung, yang sekarang dibilang jantung dan segala macam. Kalau cepat kau bawa ke dokter kan ketulungan nyawa nih. Tapi kalau saudara paisan dulu, sikatan dulu, berai sing ayu dulu, sing mau tolongi mate. Betul atau betul? Loh, saya ini jalani loh. Hidup saya berbuat baik, saya enggak ngitung-ngitung. Berapa banyak orang kalau kita sudah berbuat baik sama orang, dimanfaatkan, terus aji mumpung, terus macam-macam enggak apa-apa. Apa kita berhenti berbuat baik? Tidak. Gusti Pangeran boten sare, Tuhan tidak tidur. Apa yang kita tanam ke hati kita tuai. Amin saudaraku. Ya, jadi berbuat baik itu seperti itu saudara. Ya, ayo kembali ke firman ini lagi. Jadi rendah hati tadi. Terus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbuat baik itu harus menjadi apa ya? Lapar dan haus, kebiasaan. Harus menjadi kebutuhan. Nolong orang kok kebutuhan. Karena surga itu akan punya stok untuk diberikan ke kita lebih banyak dari yang kita perlukan. Amin, saudara. Terus, apa lagi? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Lakukan berbuat baik itu dengan kemurahan. Jangan hitung-hitung. Maaf ya, kita ini orang tenglang ini. Peteng-peteng hilang kayak saya ini. Jas ireng, lampu ini mati, kayak itu kabeh gitu. Saudara, tenglang ini kan semua kan mesti dihitung ini, sudah. Pakai sipwah ya. Kadang-kadang, maaf bukan kadang-kadang. Saya ini jadi pendeta 40 tahun. Kadang sering kali saya sipwah sama Tuhan. Profit atau pilot gitu. Melayani Tuhan itu profit loh, enggak pahit. Karena kita menabur berbuat baik, kita profit. Tak kasih tahu berbuat baik itu bikin profit bukan pahit. Amin atau amin? Amin.
Tapi jangan ngawur. Tuhan kasih hikmat nanti. Ya Pak ya. Tuhan kasih hikmat ngaturnya bagaimana. Supaya orang tertib gitu saudara. Ya. Nah dengan berbuat baik saudara tidak mementingkan diri sendiri. Kita akan mementingkan Tuhan. Dan kalau kita mementingkan Tuhan, kita diperhitungkan Tuhan. Saya ini berbuat baik aja pokoknya. Tante saya ngasih tanah di Citraland. Sebidang tanah untuk gereja, pakein. Sudah tak, fotokopinya sudah saya minta semua. Loh, urusan Tuhan berbuat baik itu nanti waktunya tepat itu pasti datang. Amin atau amin? Nah itu, kembali kepada firman ini. Berbagailah orang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Berbuat baik harus dengan suci hatinya, dengan kesucian hidupnya, dengan kesucian perkataannya, dengan kesucian keputusan dan tindakannya. Jangan ada udang dibalik sambel. Bukan rempeyek lagi. Ada orang punya motivasi tertentu berbuat baik. Tapi Alkitab berkata apa? Kalau tangan kananmu memberi, jangan tahu kanan kirimu. Pepatah Cina kuno bilang begini. Kalau ada orang berbuat baik sama kamu, ingat kamu utang budi dibawa mati. Tapi kalau kamu berbuat baik sama orang, cepat lupakan itu. Supaya tidak apa? Tidak diunda-tunda. Tidak diingat-ingat. Upah kita besar di surga. Amin saudaraku. Jadi dengan suci hatinya. Jangan mikir apa-apa. Jangan punya pikiran macam-macam kalau berbuat baik. Macam aja, tolong orang itu. Selanjutnya urusannya Tuhan. Loh, Pak, orang ini mintanya macam-macam ya. Minta macam-macam ya jadi tolong. Semampu saudara. Terus jangan nolong utang, ojo. Orang Kristen tidak boleh utang. 40 tahun saya jadi pendeta tidak utang. Dipelihara Tuhan, malah kelemon, susah ngurus sekarang. Ya, saudaraku, kalau kita berbuat baik itu luar biasa, dahsyat saudara. Ya, terus apa dikatakan di sini? Berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau berbuat baik dengan damai. Misalnya, saudara bagi nasi bungkus hari Minggu. Ojo tabrakan baik masjid hari Jumat. Gantian. Dengan damai. Dan kita ketemu dengan orang-orang cinta damai. Amin atau amin? Tidak apa-apa. Damai itu enak saudara. Saya pindah gereja di resolusi. Tuhan kasih cari orang yang cinta damai. Ketemu bisa ibadah lagi. Jemaat kami tumbuh lagi sekarang. Punya cabang 10 di Surabaya, saudara-saudara. Ya, lakukan berbuat baik dengan damai. Lek wis eker-ekeran ngalawai. Orang ngalah itu kersane ngalah. Orang ngalah itu dibela oleh Tuhan. Ya, oke, lanjut. Berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbagailah kamu jika karena kamu telah dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kalau kita berbuat baik, disalahfahami, disalah mengerti, dibedakan, diperlakukan tidak adil, kita harus tetap berbuat baik karena Alkitab berkata upahmu besar di surga. Katakan amin, 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 amin. Itu yang kedua. Mau tepuk tangan kok ragu-ragu semua, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga apa? Berbuat baik ke desa dan ke kota. Itu Tuhan Yesus. Saya itu kalau pergi kemana-mana, baru nginep di hotel. Nginep di mana saja. Biarlah damai sejahtera diterima orang dan masuklah di rumah itu. Itu yang diajarkan Tuhan. Loh saudara, tak kasih kesaksiannya. Saya itu kalau dulu berangkat ke Papua, berangkat itu naik kapal. Saya tidak pikir pulangnya kapan. Tak kasih tahu. Tapi sekarang nggak berani. Beli tiket mesti PP. Enggak keleleran.
Dulu saya begitu. Kenapa? Injil perintahnya begitu. Saya jalani, saudara. Kalau berangkat ke Papua, saya tidak pernah bawa ongkos pulang. Tapi selalu saya pulang. Walaupun harus kena malaria tropis yang berat. Yang banyak membunuh misionari dan pendeta. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik ini perintah. Wajib hukumnya. Kita baca. Filipi pasal 4 ayat 5. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita ini berbuat baik seolah-olah besok wis kiamat, wis gak bisa berbuat baik lagi. Jadi sepanjang umur lakukan itu. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Saudara-saudara, mari kita berbuat baik. Itu perintah. Lakukan itu dengan spontanitas. Jadikan itu kebiasaan, jadikan itu bagian dari hidup kita. Terus kita disalah mengerti, disalahkan orang, dianggap sesat lah, dianggap punya motivasi apa-apa. Lakukan terus. Ingat, pohon itu tidak jatuh jauh, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Dan pohon selalu menyatakan buahnya. Jadi saudara-saudara, mari kita menghasilkan buah hidup di akhir zaman ini. Supaya gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Amin, saudara. Jadi jadikan itu perintah, lakukan itu. Dengan berbuat baik, saudara, itu memberitakan Injil. Injil itu diberitakan di situ. Dan kalau Injil itu diberitakan luar biasa. Jadi kalau perintah, kenapa kok perintah? Karena berbuat baik itu orang menabur pasti menuai. Orang berbuat baik itu, saudaraku, dia bukan hanya menabur untuk masa mudanya, tapi untuk masa tuanya. Orang berbuat baik, kalau dia menabur, anak cucunya diberkati. Amin. Ya, lalu orang yang berbuat baik, ya tadi, upahmu besar di surga. Yang keempat, berbuat baik. Yang keempat, jadikan berbuat baik itu gaya hidupmu, spontanitasmu, kebiasaanmu. Kemanapun kau pergi, terbawa terus. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, berbuat baik tidak pernah berhenti. Katakan amin. Kita baca ayatnya, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu apa Bapak Ibu? Berbuat baik, jemu-jemu, jadikan kebiasaan, refleksi gitu. Karena apabila sudah datang waktunya, apa yang terjadi? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berbuat baik yang kelima ini supaya kita lakukan terus menerus. Siap atau tidak siap, mood atau tidak mood, punya atau tidak punya, tetaplah berbuat baik. Loh, saya naik sepeda motor gitu loh, dalam keadaan begini, tahu-tahu, ya maaf ya, ada orang jilbaban kemarin. Pak, aku nunut, tak gonceng, saya mandek. Ketika Pak aku njaluk duit, pas gak nggo duit ya kata kei. Nek nggawa ya dikei. Oh iya. Jangan lihat siapa yang kita tolong. Karena di belakang itu siapa tahu itu Tuhan. Makanya saya ngerti ya. Tuhan suruh orang lain bentuknya. Ketika aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Ketika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Ketika aku tidak berpakaian, apakah engkau memberi aku pakaian? Kadang-kadang Tuhan itu sembunyi di belakang orang-orang yang kita tolong. Untuk memberkati kita. Katakan amin. Iya, saudara. Saya ngomong ini, saya jalani. Saya masih jalani. Dan saya merasa kalau saya memberi, sudahlah, dilupakan saja. Semua itu Tuhan kok. Kita ada ini kan karena Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang dan terakhir itu dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah,
kita menuai apa yang kita lakukan dalam berbuat baik itu. Termasuk anak cucu kita diberkati, dipelihara Tuhan, dikasih rumah tangga yang baik. Itu akibat berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik itu hebat. Ya, orang yang berbuat baik itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu satu untuk orang Yahudi, dua untuk orang miskin. Ketika kita berbuat baik, kita sedang menyalurkan apa yang Tuhan mau. Ya, tapi jangan dipaksakan harus berbuat baik. Berbuat baik itu jangan diprogramkan kalau bisa. Jadikan gaya hidup. Gaya hidup kan nggak perlu program. Saudara sih katanya nggak perlu program. Betul nggak? Kalau diprogram ya baik, enggak apa-apa. Saya juga pernah ada program untuk ngasih makan orang di jalan, di tempat sampah, sudah pernah. Tapi apa cuma selalu itu? Kan enggak. Tuhan bergerak dengan caranya, dengan keajaibannya, dengan mujizatnya. Dan ketika kita berbuat baik menurut caranya Tuhan, saudara akan melihat mujizat-mujizat itu dibukakan. Terobosan-terobosan itu terjadi. Sorga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Ayat yang terakhir, ketika kita berbuat baik, Bapak Ibu ada di Wahyu pasal 14 ayat 13. Menuai tadi. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka yang berbuat baik tadi boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jerih lelah itu apa? Ya, ibadahnya, waktu hidupnya. Apa cuma itu saja? Enggak, dikatakan di sini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa ini? Perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan jahat menyertai. Lah kalau ini ditulis tujuannya apa? Setiap orang akan menghadap tahta Kristus untuk dihakimi. Dalam penghakimannya Tuhan Yesus akan berkata, sudahkah engkau berbuat baik? Berapa lama engkau berbuat baik? Masihkah engkau masih berbuat baik? Dan apakah berbuat baikmu terus menerus engkau lakukan sampai akhir hayatmu? Dan kalau saudara menjawab semuanya itu, surga tersedia. Hidup kekal, ada dua mahkota, mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan disediakan bagimu dan bagiku. Ibadah ini bukan untuk yang di dunia saja, tapi juga yang di surga. Berbuat baik adalah ibadah. Dan ketika engkau beribadah, pasti engkau berbuat baik. Karena itu refleksi dari ibadah, itu berbuat baik. Dan saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dipercayai Tuhan untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi Ku Tak Membawa. Sebelum nyanyi, ini ada satu apa ini? Badan misi mengajari saya kemarin. Setelah kita dengar firman itu apa yang kita lakukan? Semua berdiri. Ada gerakan. Ya, setelah kita mendengar firman Bapak Ibu, ya. Ini sikap yang harus kita miliki. Ngerepek dulu. Yang pertama, berserah. Setelah dengan firman tentang berbuat baik, apa yang saudara lakukan? Berserah. Sikapnya bagaimana? Angkat tangan. Berserah itu angkat tangan. Yang kedua, bertumbuh. Jadi firman itu jangan keluar kiri, hilang kanan. Yang kedua, bertumbuh, tangan melebar. Rematik hilang. Ya. Yang ketiga, melayani. Nah, melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan karena mempelainya Tuhan. Amin. Yang keempat, memberi. Habis melayani, memberi. Nah, memberi ya. Yang kelima, bersaksi. Ikuti saya begini. Yang pertama, berserah, bertumbuh, melayani. Habis melayani, memberi, bersaksi. Sekali lagi, berserah. Habis berserah apa ini? Bertumbuh, melayani. Habis itu memberi, bersaksi. Sekali lagi, menyerah,
bertumbuh, melayani, ya, memberi, bersaksi. Ya. Ulang diingat, rematik waras, pegelinu waras. Ya, ingat itu. Berserah, bertumbuh, melayani, memberi, bersaksi. Kalau saudara berbuat baik dan 5 hal ini terjadi, hidupmu dipakai Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kita nyanyi Ku Tak Membawa Apapun Juga. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat Ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat Ku kembali ke surga. Lagi ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga. Mari kita menyembah Tuhan lewat lagu ini. Datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat Ku kembali ke surga. Inilah yang Ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun Ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang Ku punya, inilah yang Ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun Ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya musik. Saudaraku, apa yang kita sudah lakukan di dunia ini? Apa hanya rutinitas, bangun tidur, makan, cuman itu saja. Tapi ada banyak yang harus kita lakukan. Salah satunya ini berbuat baik. Lewat apa saja. Tapi orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang berbuat baik. Dan berbuat baik itu kalau dilakukan di dalam roh, oh, supranatural yang ilahi dan rohani. Berkat-berkat itu akan mengalir dengan dahsyat dan hebat di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan berkata, aku menyertai engkau karena engkau ada bersamaku. Jangan kau melihat menoleh ke kanan dan ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Tapi pandanglah aku. Aku akan terus memberi kekuatan kepadamu dan menyertai hidupmu. Aku berkata kepadamu, sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, tapi hatimu mengasihi aku, kata Tuhan. Lawat kami Tuhan pagi ini. Kami minta jamahanmu. Beri kami urapanmu Tuhan. Beri kami hadiratmu untuk berbuat baik. Taruhkan pesan-pesanmu. Taruhkan hatimu atas jemaat ini. Supaya surga terbuka. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di jemaat ini. Lawat mereka Tuhan. Hati mereka mengasihi Engkau. Urapanmu mengalir. Membasahi hati mereka yang kering. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku.
Yesus Kristus adalah Tuhan karena perbuatan baik mereka. Kiralaba syakata karalara. Reke maka kakaramaya sandara. Jamaah Tuhan, hamba melepaskan roh doa atas ibu ini, supaya kuasa roh membuat dia mampu maju dan berjalan untuk berbuat baik, maju dan menangis sambil menabur benih, maka dia akan membawa pulang berkas-berkas Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Kuraba sandara labata karaba sandara. Aku memilih engkau sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu. Kuasa roh akan bekerja dalam hidupmu. Dia akan menyertai hidupmu. Kuatkan yang lain dan teguhkan yang lain. Tuhan menjamah hatimu. Tuhan tahu ibadahmu. Roh belas kasihan itu mengalir atasmu saat ini. Dalam nama Yesus. Kiralaba sandara laba karalaba. Roh api. Taruh roh. Segarkan kembali kekuatannya. Sikap apa. Terus hamba melepaskan kekuatan yang supranatural itu mengalir, memenuhi hidupnya saat ini di dalam nama Yesus. Syaratakam. Tuhan taruh api-Mu Tuhan yang memberkati hidupnya, yang membuat kekuatannya kembali lagi. Taruh Tuhan api-Mu Tuhan dalam hidupnya saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan kekuatan yang supranatural itu mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Air matamu tertampung di kirbatnya. Terima lawatan Tuhan, terima jamaah Tuhan saat ini. Turunkan kasih-Mu dalam hati. Hamba melepaskan roh belas kasihan, supaya urapan berbuat baik itu turun memenuhi hatinya saat ini. Dalam nama Yesus. Apa yang kau sudah lakukan sudah banyak sekali yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saat ini surga terbuka. Kuasa dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu saat ini. Terima anugerah Tuhan, terima keajaiban Tuhan, terima mujizat Tuhan itu saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tanda ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Api Tuhan turun saat ini atasnya dalam nama Yesus. Tuhan berkata, urapan Tuhan ada di atasmu. Tuhan sedang mempercayai engkau dengan anugerah yang lebih besar lagi. Engkau adalah pahlawan Tuhan di tempat ini. Engkau adalah salah satu panglima Tuhan di tempat ini. Bahwa setiap umat Tuhan untuk terus mengalami hadirat Tuhan, sehingga mereka mengalami kekuatan, kemenangan dan kuasa berkat Tuhan ini. Sehingga mereka melihat surga terbuka, kuasa Tuhan dinyatakan.
Ada keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Ada kemenangan yang akan kau raih. Kau akan melihat surga di tempat ini. Kau akan terus mengalami buah-buah yang bertumbuh. Kau akan mengalami kehidupan yang lebih besar. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya ingin membacakan Yohanes 12. Yohanes 14. Benar. Oh, Yohanes 12 ayat yang ke Yohanes 12 ayat yang ke-24. Demikian. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau kita berbuat baik itu seperti biji gandum, akan menghasilkan banyak buah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bapak kembali. Haleluya. Mari jemaat tetap berdiri. Haleluya, kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya syukur kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah memuji, memuliakan kau, menyembah engkau. Dan kau terima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhtamu. Dan kau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Elia BD. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih-lebih lagi di dalam melayani Kau, Tuhan Yesus. Kau sudah berikan kesehatan ekstra bagi hamba-Mu ini untuk dia tetap melayani Kau. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini, Kau menyertainya, memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya. Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati jemaat yang dikembalakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Satu persatu Engkau tilik, Engkau jamah. Sehingga semua bisa berbuat baik. Seperti Yesus berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Kau sudah berkati luar biasa. Tak kekurangan sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami. Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Agar kami tetap dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.